Berjumpa kembali pada kesempatan ini saya ingin membahas terkait dengan minimum nilai uji reliabilitas dan apa alasannya kenapa nilai uji reliabilitas itu minimal 0,6. Di sini saya akan jabarkan bahwa uji reliabilitas minimal 0,6 karena nilai tersebut menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi internal yang baik. Berikutnya bahwa konsistensi internal mengacu pada seberapa konsisten jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam instrumen penelitian. Artinya bahwa jika misalkan saya sebagai peneliti di bidang sumber daya manusia dan akan membagikan kuesioner kepada 20 orang, maka dari jawaban-jawaban itu saya akan olah dengan menggunakan misalkan seperti software SPSS. Dan kemudian saya mendapatkan nilai daripada pengujian reliabilitas ini adalah 0,6. Dan kemudian pada esok harinya lagi saya akan membagikan lagi kepada responden yang lain, misalkan ada 20 orang dengan pertanyaan yang sama. Kemudian saya olah kembali dan juga memberikan nilai yang cukup bagus, misalkan dalam 0,6 atau di atas 0,6. Tentu bahwa pertanyaan yang saya bagikan kepada responden ini adalah memberikan nilai yang cukup konsisten. Artinya bahwa dari pertanyaan-pertanyaan yang bersumber dari indikator penelitian kita itu memberikan nilai yang cukup bagus yang kita peroleh, sehingga pertanyaan ini adalah bisa kita teruskan atau bisa kita gunakan dalam melanjutkan penelitian kita, terutama kepada responden yang terpilih di dalam penelitian kita, baik itu skripsi maupun tesis. Kemudian bahwa uji reliabilitas instrumen ini harus memenuhi syarat minimum adalah apabila koefisien alpha Cronbach's-nya yang didapat 0,6. Artinya bahwa 0,6 itu sudah memenuhi syarat minimum, yang bisa lebih tinggi daripada 0,6. Kemudian, jika koefisien yang didapat kurang dari 0,6, maka instrumen penelitian tersebut dinyatakan tidak reliable. Kenapa tidak reliable? Bahwa sudah banyak para peneliti, juga banyak para penulis bahwa jika yang didapat kurang dari 0,6 nilai uji reliabilitas itu, bahwa maka instrumen penelitiannya itu masih kurang reliable atau masih kurang bagus. Artinya bahwa kita harus mengubah pertanyaan-pertanyaan kita jika seandainya nilai uji reliabilitas ini di bawah 0,6. Dan tentu bahwa apalagi pada penelitian ini ada tahapan-tahapan selanjutnya. Setelah kita sudah melakukan uji reliabilitas, kemudian uji validitas, maka ada lanjutan daripada pengujian lainnya seperti uji T, uji F, uji regresi, dan uji lainnya. Sehingga bahwa jika sudah minimal 0,6 yang kita peroleh, itu bisa membantu kita bahwa indikator atau pertanyaan-pertanyaan yang kita sebarkan kepada responden kita bahwa memberikan nilai yang cukup bagus, sehingga nantinya hasil daripada penelitian kita juga sangat bagus dan akurat. Apabila dalam uji coba instrumen ini sudah valid dan reliable, dapat digunakan untuk pengukuran dalam rangka pengumpulan data. Artinya bahwa bisa kita teruskan ya untuk mengumpulkan suatu data penelitian kita. Tadi berdasarkan dari nilai uji validitas dan uji reliabilitas. Kalau saya bisa katakan bahwa dasarnya kita meneruskan penelitian selanjutnya adalah karena kita sudah mengetahui terlebih dahulu daripada nilai uji validitas dan uji reliabilitas. Sehingga nantinya bahwa kita yakin bahwa pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan ini adalah bisa memberikan hasil yang maksimal. Tentu bahwa banyak juga sumber referensi atau rujukan yang saya gunakan seperti buku daripada Profesor Sugiono tahun 2017, dan masih banyak juga buku-buku yang lainnya yang membahas terkait dengan nilai uji reliabilitas itu minimal 0,6. Tentu teman-teman jika ingin mendapatkan bukunya itu masih dan ada tersedia di Google, Anda bisa mencari sendiri bahwa memang ada sumber referensi yang menyatakan bahwa
jika nilai 0,6 itu adalah sudah memenuhi syarat ya di dalam melanjutkan daripada tahapan-tahapan penelitian selanjutnya. Demikian teman-teman untuk pemahaman secara singkat terkait dengan nilai daripada uji reliabilitas.